Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan W YouTube channel. Nah sahabat petani semua, hari ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara mengendalikan penyakit yang kemerah-merahan pada tanaman padi. Dalam berbudidaya tanaman padi, maka tidak terlepas dari ancaman penyakit yang sering menyerang tanaman padi tersebut. Oleh karena itu, memerlukan pengetahuan petani untuk bisa mengenal jenis-jenis penyakit tanaman padi agar dapat menerapkan pengaturan yang tepat, cepat, dan akurat. Dengan terkendalinya serangan penyakit pada tanaman padi, maka kita harus membasmi bermacam-macam penyakit hama pada tanaman padi. Maka insya Allah tujuan dari kita budidaya akan tercapai mengatasinya. Oke guys, berikutnya kita menyajikan beberapa penyakit utama yang sering menyerang pada tanaman padi beserta dengan cara pengendaliannya. Yang pertama, penyakit blast. Penyakit blast disebabkan oleh jamur Frigularia gracilia. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua pertumbuhan tanaman padi, dimulai dari berkecambah atau bersemayam sampai menjelang panen. Pada fase genetatif, jamur ini menginfeksi bagian daun yang menimbulkan bercak daun coklat yang berbentuk belah ketupat yang dinamakan belas daun. Pada fase generatif, gejala penyakit blast berkembang hingga ke tangkai atau leher palai yang disebut dengan blast leher. Blast leher dapat menurunkan hasil secara nyata karena menyebabkan leher malat. Blast leher dapat menurunkan hasil secara nyata karena menyebabkan leher malat. Apabila tanaman padi yang sudah terkena penyakit seperti ini, maka harus diatasi segera. Oke guys, cara mengatasinya. Penyemprotan yang pertama, kita gunakan Ajinomoto campur dengan air karbon. Untuk takarannya, 1 sendok makan Ajinomoto dan 1/4 botol air karbon atau 1 botol dibagi 4 bagian. 1 bagian untuk 15 liter air. Oke guys, setelah 7 hari penyemprotan, daun-daun muda sudah mulai keluar, sudah mulai penghijauan. Jika tidak dikendalikan dengan segera, maka penyakit hama lain akan menyerang tanaman padi, seperti penyakit hawar. Penyakit hawar daun bakteri disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Penyakit ini sering terjadi pada lahan yang terlalu lama terbenam air atau banyak mengandung pupuk-pupuk berlebihan. Pada fase vegetatif disebut penyakit kresek, dan pada fase generatif disebut hawar. Gejala serangannya dapat menyebabkan daun-daun jadi hijau kelabu, melipat menggulung, kering dan mati. Penyakit ini dapat mengakibatkan pengisian gabah tidak terjangkau. Untuk pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menanam varietas dengan tahan dan sehat, serta menghindari pupuk N. Dan pupuk urea jangan berlebihan menggunakannya. Penyemprotan yang kedua, gunakan pengisida seperti Benlok 50 WP, Nordok 56 WP, Filia, dan Virdaco. Penyakit tunggro disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh vektor, yaitu warna hijau gejala utama. Dari penyakit tunggro ini terlihat perubahan warna pada daun muda yang berwarna kuning kemerahan yang melalui dari ujung-ujung daunnya. Tanaman jadi kerdil, tidak peranakan, dan pertumbuhan terhambat. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara menanam serentak. Penggunaan varietas lahan.
dan penyemprotan memakai insektisida seperti Amestastop dan Balista. Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur-jamur atau cendawan. Penyakit ini terjadi pada batang yang dekat dengan air. Penyakit ini masuk melalui pembekakan dan kemudian menjadi lemah karena batangnya telah busuk dan rebah. Cara mengatasi atau mengendalikannya adalah dengan cara membersihkan atau mendekomposisikan akar tunggal sisa panen. Pengairan intermitan dan penyemprotan dengan pengisida seperti skor dan antrakol yaitu merupakan beberapa jenis penyakit utama pada tanaman padi. Dan banyak lagi jenis-jenis penyakit padi yang lainnya selain yang dibahas di atas. Akan tetapi, lain kali saya akan membahasnya. Oke sahabat tani semua, penyemprotan pertama kalinya saya lakukan atau saya konsumsikan Ajinomoto sama air karbon. Karena air karbon cepat menghilang bakteri-bakteri pada daun atau pada akar tanaman padi. Kalau Anda boleh percaya, silakan buktikan sendiri. Hanya ini yang saya dapat membahas hari ini. Lain kali kita jumpa lagi. Apabila video ini bermanfaat buat Anda, silakan berbagi pada teman-teman yang lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.